beneran ngeri banget. Semua orang mau diatur. Kalian bayangkan, coba ini ya pertanyaannya, kalian nonton Bunda Korla live, bayangkan itu mertua kalian, itu kayaknya sudah cukup menggambarkan. Bergidik kau nanti. Iya. Itu adaptasi. Ketawanya ketawa orang sukses kan? Ketawa karir. Aduh. Cara beradaptasinya silakan neng. Dijelaskan dulu kan? Inang udah scripted. Kita tentu saja menyesuaikan skrip ya. Semangat improve. Hai, saya Sofina Vita. Di film Mertua Ngeri Kali saya berperan sebagai Rembulan, adik dari Donda yang diperankan oleh Korla. Dan dia adalah Hai, aku Naisa Mirdad. Aku berperan sebagai Andara, menantu dari Mama Donda dan ibu dari Niko. kamu. Hai, nama saya Farel Rafizki. Saya berperan sebagai Nicholas, Cucunya Opung. cucunya Opung. Hai, aku Bonar Manalo berperan sebagai Gom-Gom, adiknya Nicholas. Enggak. Ponakan dari Bunda Korla alias Mama Donda. Dari kampung gitu bilang. Dari kau. kampung, pokoknya aku dibohongi lah. Katanya dikasih kerjaan tapi jadi pembantu. Kalau aku tuh pertama-tama karena memang ceritanya aku suka banget. Ceritanya ini based on true story sebenarnya. Jadi memang ada orang yang disamarkan namanya itu kayak ngejalanin hari-harinya tuh persis kayak Andara, punya mertua seperti Mama Donda gitu. Dan dia harus menerima ya. Iya, dan harus menerima. Itu satu. Terus kedua, karena aku dikasih tahu nih castnya siapa aja, itu bikin aku juga jadi kayak oke, aku yakin aku mau ngambil project ini. Dan yang ketiga pastinya karena disutradarain oleh Mbak Kay gitu. Ya, kalau aku karena skrip udah pasti skripnya masuk akal dan juga relate dengan permasalahan banyak orang di Indonesia. Kedua adalah karena pemainnya, tentunya karena pas saya lihat, wah ini teman ini kenal, ini tahu tapi belum pernah main bareng, jadi seneng. Dan yang ketiga, Kemangun Song udah pegangan saya banget lah. Ngobon? Karena Kak Novita aja. Nggak, karena ya relate lah. Aku juga kan baru membina rumah tangga, jadi kayaknya hal-hal seperti ini harus segera diketahui di awal-awal pernikahan. Kau pakai film buat studi kasus. Iya, betul. Jadi ini nggak tahu, menurutku karakter Raja yang diperankan oleh Dimas Anggara, karakter banyak laki-laki di muka bumi ini, di tengah-tengah antara memilih ibu ataupun istri di rumah yang sama, itu bikin pusing sih harusnya ya. Jadi makanya kita harus melihat orang bundanya kita gimana memperlakukan istri kita gimana memperlakukan suami, supaya tahu keputusannya gimana gitu. Tapi itu kayaknya pelajaran yang tidak ada habisnya. Kalau kau? Apa? Itu apa yang kira-kira Relate. yang relate. Walaupun belum punya mertua ya, Ya, akan kalau- punya kan. Kalau aku ya bener jadi case study lah buat aku, karena aku belum menikah, belum punya mertua, belum punya suami. Jadi ngelihat ini kayak kalau menikah punya mertua seperti ini bagaimana ya? Kalau aku mungkin lebih dari sisi aku adalah ibu 2 orang anak laki-laki yang sudah dewasa saat ini. Jadi aku juga sayang banget dong sama anak-anak laki-lakiku. Ya setelah lihat-lihat ya nggak mau juga ya kayak si Donda. Kasihan banget menantunya. Tapi tentunya harus mungkin juga dari awal kita berdoa supaya anak kita dapat jodoh yang sepadan, Ya. yang ketika dibawa berasimilasi dengan kultur kita di rumah masuk bibit Masuk obat ya, bebeknya ya, gitu. betul. Itu kali jawabannya. Kalau aku sih pasti beda-beda tiap orang karena mertua kita beda-beda juga. Tapi tips paling pertama ya kenali lebih dekat mertua kalian, karena ada prinsipnya tuh. Kenali dirimu, kenali lawanmu. Maka medan perang ada di tanganmu. Perang kali ya. Kalau enggak gitu kan. Kalau aku dari awal memang sebelum kita memutuskan masuk ke keluarga orang sebagai menantu ya kita pikir-pikir dulu lah ya, ini pas nggak. Bayangkan nanti pas orang tua suami dengan orang tua kita duduk satu meja, cocok nggak? Kalau rasa nggak cocok harus mikir gitu loh, karena ini kan seumur hidup kita maunya. Lalu berikutnya
siapapun atau bagaimanapun karakter mertuamu, kalau kau sudah putuskan masuk ke keluarga itu, kau sudah harus terima. Bagaimana caranya setiap hari dipupuk supaya lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi. Karena tanpa mertua yang menurutmu menyebalkan itu, nggak lahirkan suamimu. Betul sekali. Kalau aku tuh Bijaksana. kadang-kadang ya buat perempuan yang belum nikah, kita hanya ngeliat ke pasangan kita aja gitu. Tapi sebenarnya memang harus lebih mengenali keluarga dari pasangan kita. Jadi jangan tiba-tiba nanti kita kaget, loh kok keluarganya kayak gini ya gitu. Ada hal-hal yang misalkan nggak bisa diterima gitu, atau nggak cocok, atau nantinya bisa jadi konflik, itu kan juga harus kita prepare dan kita pelajarin dari awal gitu. Sepaket ya. Oh ya, tentu tidak dong, kan kita harta yang paling indah adalah Keluarga. negeri. Dengan baik. Keluar negeri. Enggak Nggak lah, kalau ada sih, kita nggak ada. semuanya kebetulan di sini kayaknya nggak ada masalah sama mertua ya, fine Nggak ada, aja. ya, Heeh. aman. Aman. Standar lah, namanya orang masuk ke keluarga yang lain kan selalu butuh Penyesuaian. Saya, aku nggak pernah sih punya masalah juga sama mertua, sama camar-camar. Camar. Itu adaptasi. Ketawanya ketawa orang sukses kan? Ketawa karir. Aduh. Cara beradaptasinya silakan Neng. Dijelaskan Tuh dulu. kan? Inang udah Kurang asam ya. Karena kakak lempar udah. leban. Kita itu harus menerima orang, apalagi ketika menjadi rekan kerja, lengkap dengan karakter dan latar belakangnya. Jadi dalam hal ini kan, Korla ini kan adalah orang yang kita nikmati karakternya di layar kecil nih teman-teman nih. Kita belum pernah lihat ketika berada di layar besar, di mana memang beliau juga belum ada pernah punya pengalaman itu. Sehingga ketika awal-awal mungkin dia juga kaget, kok harus ada take yang diulang-ulang, Ya. harus ada yang pas diganti angle-nya dia harus hafal gaya, kok harus kuulangi, dia pikir salah dia. Iya. Mungkin kita harus bisa mengerti itu dan mengerti dia saat itu ada di level mana di dalam proses pengambilan gambar itu gitu. Jadi kalau misalnya udah segini dia mentok, ya udah nggak apa-apa, ya udah berarti kita teamwork, ya udah Iya. gimana, kita harus bantunya dari sisi apa gitu. Menjawab kan? Menjawab, itu menjawab. Intinya kita menyesuaikan ke bunda lah. Iya. Dan untungnya ada kakak-kakak yang sudah jam terbangnya di layar lebar sudah lebih banyak, yang bisa membantu kita juga untuk bondingnya lebih cepat lah gitu. Dan kru semuanya ya. Betul. Itu lighting, DOP kita tuh Betul. ya ampun. Iya, Om Paipung, kalau Paipung. bukan karena beliau kayaknya kita nggak selesai cepet loh. Asli, Kita setuju. syutingnya sehat banget Betul. ya. Kita jam 10 udah bubar. Ya, Bubar, paling bubar. lama jam 10. Waktu itu paling lama jam 12 karena hujan. Hujan. Nah, gimana ya? Yang kita harus nunggu di kamar lama kan hujan. Terus break deh nggak jadi. Oh, Iya. iya benar. Karena badai. Itu pun karena badai. Kalau nggak ada itu jam 10 kita udah sholat. Betul, betul. 9, 10. Best Mas Ibu. Oh, kalau menurutku bukan budaya Bataknya yang kebanyakan, lebih ke logat aja sih sebenarnya. Kalau budayanya kita tidak ada yang gimana-gimana, tapi ada unsur-unsurnya ornamennya kayak daun ubi tumbuh, ada Biar orang asli. relate kan? Iya, hanya ornamen tambahan untuk biar orang relate gitu. Tapi kalau budaya kita nggak ada terlalu banyak main di sana, tapi medannya banyak karena saya sendiri Batak, Rasul Batak, Gita Bebita kita Batak. bebek Medan Batak lagi gitu. Jadi aman aja sih bang, nggak ada yang gimana-gimana lah. Jadi kalau mau dibilang agar menghormati, saya rasa mau budaya apapun juga kita hormati Pasti. juga kok. Nggak ada gimana-gimana. Tahu lagi, tahu. Scripted. Kita tentu saja menyesuaikan skrip ya. Semangat improve. Improve lah kita. Itu tadi kalau mau aku bilang ya, jam terbang kakak-kakak ini membantu kita. Jadi bunda itu improve-nya kadang melewati batas. Nah mereka yang sini dong, balik lagi dong gitu, ditarik lagi gitu. Jadi yang ngejagain mereka gitu. Termasuk ketika dia keluar frame kita tarik lagi Betul. aja keluar dari sini ya. Gitu. Betul. Iya. Tiba-tiba nge-cut dia. Karena kan
dia biasa dia yang jadi sutradaranya. Betul. Dia punya skrip di kepalanya sendiri. Lalu dia merepet, terus dia baca komen, ada yang dia nggak suka, dia lemparin baju. Iya, gitu kan. dia edit sama dia sendiri. Diedit sama kadang juga nggak diedit. Betul. Ya kan. Jadi ya nggak apa-apa. Orang semua punya pengalaman pertama kali. Dan setelah itu pun keluar sih ya kata-kata dari Bunda waktu dia ngomong, ih kayak gini kali ya syuting film Iya, ini iya. ya. Kayak diulang-ulang loh, diulang-ulang Iya. gitu. Aku bilang kalau diulang tuh bukan salahmu. Iya. Kalau emang harus diulang. Nyari yang terbaik lah. Betul. Ngeri lah. Ngeri kali loh, beneran ngerinya ngeri banget. Semua orang mau diatur. Kalian bayangkan, coba ini ya pertanyaannya, kalian nonton Bunda Coral live. Bayangkan itu mertua kalian, itu kayaknya sudah cukup menggambarkan. Bergidik kau nanti. Iya. Ya, tapi pulang dari nonton film kami pasti kau akan diselimuti dengan perasaan memaafkan yang besar Betul. sekali nanti. Jadi lihat aja deh, karena ternyata kadang-kadang hal yang kita nggak suka sama orang belum tentu kita ini sempurna juga Iya. gitu. Jadi Betul. nonton aja deh. Betul. Pesannya cuma itu aja, datang 11 Desember, nonton karena akan ada sisi lain Bunda Coral yang tidak pernah kalian lihat di live-nya selama ini. Iya, karena kita ada di layar besar Ya. sekarang dan teman-teman juga akan relate saya yakin. Betul. Karena dinamika setiap keluarga berbeda saya tahu, tapi ketika kita merasakan hidup bermasyarakat dan berkeluarga, pasti permasalahan-permasalahan yang ada di mertua ngeri kali ini relate. Iya lagi, gue banget. Yes again, yes again. Yes again. Oke. Olah musik. Terlalu Batak. Saksikan film Mertua Ngeri Kali tanggal 11 Desember tayang di seluruh bioskop Indonesia. Jangan Datang. lupa untuk datang. Dari sekarang kau bikin alarm datang. Betul. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.